Nah, Om Bengawan berharap ini dengan munculnya berbagai penerbitan sertifikat di atas lautan, Bang Nusron harus meminta semua anak buahnya cek ulang semua. Nah, rupanya perkara pagar laut yang semakin ramai ini kian menemui titik terang. Wah, mulai ada ketemu ini siapa yang punya, siapa yang terlibat. Dan berdasarkan perkembangan terbaru dalam 2 hari belakang ini makin terbongkar bahwa sebagian laut kita yang utamanya yang ada di pinggiran pantai berarti itu memang diharapkan jadi daratan. Yang bikin gregetan itu sebelum jadi daratan sertifikatnya itu HGB sudah terbit duluan. Nah, ya ngawur ini. Dan dokumen itu diterbitkan tahun 2023. Loh, ini luar biasa edian loh ini. Ya bingung loh bagaimana menyebutnya. Pantai laut kok bisa ada hak guna bangunan sertifikatnya keluar. Ini gaweane sopo ini kalau gini. Lah mungkin saking bingungnya mau beli lahan di mana. Gak ada, sudah penuh. Tepian laut alias bibir pantai saja mereka beli. Laut aturannya apa ada tuh? Kalau laut bisa keluar HGB sertifikat ini. Sekali lagi ini bibir pantai loh, bukan bibir rakyat Indonesia. Dan berdasarkan regulasi, idealnya yang namanya sertifikat itu tidak bisa terbit bila berada di kawasan pantai. Ini loh ini, gimana nih saudara-saudara, wahai rakyat Indonesia melihat fakta ini semua gimana ini? Kita ini sebagai rakyat nyukupi kebutuhan sehari-hari saja pontang-panting. Kita mengandalkan bibir buat nyari duit. Makelar bakulan layanan angkutan yang jelas bukan klekaran. Lah wong sugih kae wis nyertifikat ke bibir. Bibir pantai yang saya maksud. Ini sangat kekurangan ajaran pemerintah yang lalu ini. Khususnya kementerian. Ya entah itu Kementerian ATR atau Kementerian Pertanahan, saya nggak tahu. Ini yang harus diurus oleh Pak Prabowo ini. Atau mungkin KKP sendiri. Dan bila melihat tahun sertifikat itu dikeluarkan, kan itu pada zaman Jokowi masih menjabat. Saat Menteri ATR, Kepala BPN dijabat Laksamana Hadi Cahyanto itu. Yang ada hubungannya dengan mensertifikatkan pantai, bibir pantai itu tadi kan Menteri ATR, Kepala BPN. Nah, Anda pun coba dikejar ke sana, dikonfirmasi ke mantan presiden. Kita semua tahu jawabannya kok. Pasti jawabannya mantan presiden, kok tanya saya? Ya paling gitu. Kan saya tidak ngurus penerbitan sertifikat. Lah ini presiden kok nggak tahu. Menterinya orang cetok kan harusnya kan tahu, paham. Nah jawaban itu secara logika memang masuk. Secara teknis memang presiden tidak bertugas menerbitkan sertifikat. Tapi ada di dalamnya, apa mungkin si petugas ATR, wong BPN yang tahu aturan mengizinkan sertifikat HGB di atas lautan dengan jumlah ratusan sertifikat, bahkan puluhan kilometer. Mbok coba itu kepala ATR BPN, Tangerang tahun 2023, Kanwil ATR BPN Banten, sampai menterinya ditanya sekalian itu, berani menerbitkan hal yang sama? Jelas tidak, nggak mungkin, nggak berani. Karena menyalahi undang-undang, menyalahi aturan. Nah ditabrak benar ya ini bagian dari kesalahan yang harus diusut. Sebab semua berkaitan dengan regulasi. Dilarang peraturan. Dan kalau melihat pemerintahan sekarang, apakah Ngompol yakin kasus ini akan didalami hingga tuntas? Apakah pagar laut dan terbitnya sertifikat akan didalami dengan serius? Sebab telah terjadi pelanggaran ini. Pelanggaran serius ini. Adakah orang-orang yang bersangkutan atau terkait masalah ini kemudian bisa diseret ke muka hukum? Aparat penegak hukum bersediakah menelusuri hingga menemukan siapakah mastermind, otak yang berkepentingan, orang di belakangnya ini siapa? Dan yang kong-kalingkong pada terbitan sertifikat. Seberapa seriusnya nanti Presiden Prabowo mau menuntaskan kasus ini hingga selesai. Dari kementerian-kementerian yang terkait lah. Nah ini kan tanpa sedikit pun tersisa kandungan airnya loh nanti kalau nggak selesai. Tanpa menyisakan pihak yang bersalah. Lolos dari hukum nanti.
pantai jadi daratan, punya sertifikat. Ya. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas bisa Om Begawan tebak nih, bisa kita jawab. Jangankan Om Begawan nih, ngompol saja genah mampu kok memprediksi. Ya. Perkara ini bagaikan es batu dijemur di bawah terik matahari. Dalam beberapa menit langsung plas hilang. Tahu kan teman-teman, berdasarkan keterangan Pak Menteri ATR, Kepala BPN yang sekarang ini, itu Bang Nusron Wahid, sudah menjelaskan bila kawasan yang dipagari itu ada 263 sertifikat HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Tak ciloko tadi. Kawasan pantai sepanjang 1,5 km alias 30 km yang dipagari, perkiranya akan jadi daratan dengan luas menjadi 30.000 hektar. Wah, rusak ini kawasan itu nantinya. Nah, bila mengkonfirmasi apa yang disampaikan JRP, Jaringan Rakyat Pantura, mereka ternyata jujur. Kawasan yang dipagar beneran buat mencegah abrasi. Tapi maksudnya gini loh, waktu ada ombak lewat, pagar laut kan mengangkut banyak pasir. Nah, begitu ombak itu balik ke lautan, pasirnya terbawa ke tepian. Bertahan pagar laut itu. Sering berjalannya waktu makin lama kawasan dalam pagar laut akan berubah mendangkal. Makin cetek itu, cetek tahu, airnya makin dikit. Timbunan pasirnya makin banyak dan jadilah daratan. Maka akan terbentuklah daratan yang akan digunakan oleh para pemilik sertifikat HGB tadi. Oh gila nih. Jian ini. Yang punya proyek ini loh, pikirannya wis kemana-mana ini. Yang tadinya lautan diharapkan jadi daratan. Tidak hanya itu. Sertifikatnya diterbitkan duluan loh. Lah terus unine sertifikat itu opo itu kalau masih berbentuk lautan. Wah, ini repot ini. Coba kita cek apa yang dikatakan Bang Nusron, Menteri ATR Kepala BPN. Sertifikat itu atas nama siapa? Dari 263 sertifikat HGB yang terbit tahun 2023, ternyata hanya dipunyai 4 pihak saja. Dia tahu. Ada nama perseorang 9 bidang. Ada hak milik juga atas Surhat Haks dengan jumlah 17 bidang. Kemudian PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang. Catat itu. Yang paling banyak itu yakni 234 bidang dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur. Nah ini bila kita telusuri dari data Dirjen Administrasi Hukum Umum Kumham. PT ini baru didirikan Juni 2023 nih. Baru berdiri loh ini. Urung ngomong-ngomong ini. Belum punya untuk negara belum punya itu. Apa yang dilakukan untuk negara. Baru berdiri kok sudah berani mengakuisisi atau ngurus penerbitan sertifikat di atas laut. Dan yang aturannya buhurawaroh itu. Acak-acakan. Tidakkah ini membuat kita semua bertanya-tanya. Ini perusahaan beneran atau buat kamuflase saja? Gini loh, kita bisa cek kepemilikan saham PT Intan Agung Makmur. Dan 2 entitas besar pemiliknya yakni Kusuma Anugrah Abadi dan Inti Indah Raya dengan masing-masing saham 2,5 miliar. Nama yang tercatat sebagai pemimpin PT Intan Agung Makmur itu adalah Beli Jalil serta Freddy Numberi. Freddy Numberi tahu nggak? Beli selama ini dikenal sebagai perwakilan dari Agung Sedayu. Nah, konangan tuh saya alias perusahaan milik Sugianto Kusuma atau lebih dikenal dengan nama Aguan yang kemarin membantah bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Aguan. Dan nama satu lagi, Freddy Numberi, ya tentu bukan nama asing. Sebab dirinya adalah mantan Menteri KKP zaman SBY. Lah bener toh KKP terlibat. Beli Jalil itu direktur perusahaan dan Freddy Numberi komisaris pada PT Intan Agung Makmur. Wah badala ini. Rusak lah ini. Indonesia rusak. Dengan data-data yang sudah tak sampaikan, benarkah PT Agung Sedayu konglo besar Aguan tidak terkait sama sekali dengan hal ini? Ini pertanyaan ini yang kemarin sudah membantah. Bagaimana klaim JRP yang menyebut mereka membuat pagar laut dari biaya swadaya? Ini kebohongan publik yang harus diusut ini. Di sisi lain pada Juni tahun lalu, Aguan membawa geng konglo besar ke IKN. Diajak bareng-bareng buat investasi ketawa-ketiwi di sana. Dari daftar yang tercatat ada Sinarmas, Mulia AC, Harvard, Alfamart, Adaro, dan lain-lain sebagainya. Di IKN rombongan itu diajak muter-muter sama Pak Mulyono. Pak Jokowi. Hasilnya apa? Hah? Sekarang rumput
bergoyang rumput, tumbuh ilalang di sana. Nah, sebab orang normal saja yang berpikir merdeka, yang membaca perkembangan yang ada, bukankah ini mengarah pada semacam konspirasi? Secara singkat begini loh, 2023 ada 263 HGP, sertifikat laut terbit. Aturannya buh pira ngerti aku. Kok laut bisa disertifikati? Nah, pertengahan 2024, Aguan diajak investasi di IKN. Benarkah ini dua peristiwa yang tidak berhubungan sama sekali? Bagaimana mungkin? Pagar laut yang menghabiskan anggaran 15 miliar dibiayai secara swadaya oleh JRP, kan ngawur banget itu. Kebohongan publik dan harus diusut itu. Pak Prabowo harus berani bertindak. Di kawasan Tangerang sendiri, maksudnya tepian laut yang dipagari itu, kan nggak tahu kapan mau jadi daratan itu. Iso dinggoni, bisa dipakai untuk membangun bangunan-bangunan sebagainya. Sedangkan di IKN, para kunglu itu mendapat jaminan HGP berlaku hingga 95 tahun. Sing tanda tangan wis mudiar, wis mati. HGP-nya masih berlaku. Kalau tidak diperpanjang itu. Diperpanjang 110 tahun. Nah, dari dua peristiwa tadi beneran tidak berhubungan sama sekali. Tidak ada kaitannya sama sekali. Hah? Sekarang tak tambahi penjelasan dari Menteri KKP yang sudah setuju melakukan pembongkaran. Perintah Presiden. Dibantu oleh TNI Angkatan Laut. Dan bahkan didorong, disupport oleh Panglima TNI. Kata Pak Sakti Wahyu Trenggono, dirinya sudah menghadap Presiden. Dan memang diperintahkan untuk membongkar pagar laut. Yang memang tidak ada pengajuan izinnya sama sekali. Nek neng-nengan. Bengawan sih berharap. Yang diusut bukan hanya yang di Tangerang saja, melainkan juga di Bekasi, serta di Pulau C Kapuk. Nah, Bung Rusron dalam keterangan pada wartawan tidak menjelaskan apakah yang pada dipagari di wilayah lain itu sudah ada sertifikat HGB-nya atau belum, saya nggak tahu. Belum ada keterangan. Nah, di satu sisi, kita sih mesti apresiasi nih. Sudah ada aplikasi Bumi, aplikasi ini memang milik Kementerian ATR BPN. Untuk cek siapa pemilik titik lokasi atau titik tanah secara online. Ya memang aplikasi ini belum mendata semua lahan di Indonesia. Itu masuk sistem itu. Sekarang sertifikat itu bukan buku tapi lembaran ini. Nah, dari 78 bidang tanah, 78 juta bidang tanah. Mungkin sekarang sudah mencapai 75%. Karena tahun 2021 baru mencapai 66%. Keuntungan digitalisasi tentu saja selain mencegah pemalsuan atau penyerobotan tanah, meminimalisasi terbitnya sertifikat aspal asli tapi palsu. Sekaligus mencegah pihak-pihak yang ingin bisa menguasai daratan berlebihan. Nah, salah satunya ya di kasus pagar laut ini. Dan tadi pada saat bersamaan ada seorang dosen UNAIR, itu Pak Tantowi Samsudin itu juga menemukan HGB di atas laut di sisi timur Surabaya, Badala ini. Dilihat dari luasnya mencapai 656 hektar. Sebuah luas yang sangat mencengangkan di wilayah Jawa Timur. Pripun ini Pak Prabowo? Nah, atas pengakuan ini, semoga loh juga ditelusuri oleh Menteri ATR BPN. Ini siapa yang punya? Dan bagaimana bisa mendapatkan sertifikat? Siapa yang bermain? Dan terbagi atas beberapa sertifikat loh itu. Nah, sepanjang sertifikat itu belum terbit di atas 5 tahun, maka bisa dicabut. Berdasarkan aturan itu. Bila sertifikat sudah terbit lebih dari 5 tahun, maka proses pencabutan harus dilewatkan pengadilan. Kalau itu nggak resmi, nggak izin, cabut. Nah, Om Bengawan berharap ini, dengan munculnya berbagai penerbitan sertifikat di atas lautan, Bang Nusron harus meminta semua anak buahnya cek ulang semua sertifikat yang sudah terbit. Khususnya intinya pada tempat-tempat yang mencurigakan. Ya di lautan itu, di pantai itu, di atas lautan itu. Harus secara serentak dibatalkan. Alias dianggap tidak ada. Bersihkan lagi, kembalikan pada habitatnya. Supaya nelayan bisa bekerja, habitat laut bisa berkembang dengan baik. Dalam hal terbukanya data, siapa pemilik sertifikat di atas laut? Om Bengawan harus acungi jempol. Beginilah pemerintahan seharusnya bekerja. Menjaga NKRI itu bebas kepentingan siapapun. Mau itu rakyat kecil atau pengusaha. Bila salah ya diproses, dituntut, dipenjara kalau perlu. Hanya kalau menyangkut-nyangkut rakyat kecil, mungkin bedanya perlu ditinjau motifnya. Nek wong sugih, ora perlu ditakoni motif. Salah ya proses hukum saja.
Nah, munculnya kasus ini jangan berhenti pada dihapuskannya sertifikat saja, tapi memproses. Siapa-siapa yang tersangkut diproses di pengadilan. Dan bisa tak pastikan ada amplop di perkara ini. Tidak bisa tidak. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, bila perlu dilibatkan. Tapi apa mereka bakal diminta membentuk tim buat mengusut persoalan ini? Oh, Bengawan sih tidak yakin. Tetapi saya sebagai pribadi, sebagai masyarakat mengapresiasi perintah Pak Prabowo untuk menyelesaikan semua perkara pagar di lautan ini yang sudah bersertifikat. Gitu ya. Salam Bengawan, salam Ngempol. Jangan lupa subscribe. Dadah.